Yang saya hormati Pak Kabid, Pak Kasih, Bapak Kepala Sekolah SMP 1 dan juga mungkin yang di Zoom Bapak Kepala Sekolah SMP 2, para fasilitator sekolah penggerak yang saya banggakan, para panitia serta Bapak Ibu peserta kegiatan Lokakarya Pombel 1 yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan juga perwakilan guru komite pembelajaran di sekolah penggerak angkatan pertama. Bapak Ibu, kita sekarang di angkatan pertama ini sudah memasuki tahun ketiga, tahun terakhir pendampingan dari Kemendikbudristek, gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin di tahun keempat kita akan estafet ke Dinasta, jadi nanti diserahkan kembali setelah selesai pendampingan yang 3 tahun, kami serahkan kembali ke pemerintah daerah untuk kelanjutannya. Ada beberapa hal di dalam pola pendampingan di tahun ketiga ini yang berubah. Salah satunya adalah terkait dengan PMO level sekolah yang selanjutnya mulai bulan Agustus ini dilaksanakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Di dalam kegiatan Lokakarya, nanti fasilitator sekolah penggerak akan melakukan refleksi terhadap PMO level sekolah yang sudah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah penggerak. Dan kemudian juga nanti Kepala Sekolah Penggerak akan dikumpulkan dalam forum komunikasi dan koordinasi bersama FSP dan juga koordinator untuk menyampaikan perkembangan yang sudah dicapai ya oleh sekolahnya, apakah ada hambatan-hambatan serta apa rencana tindak lanjutnya. Mungkin khusus untuk yang sekarang, karena bisa jadi mungkin Bapak Ibu untuk yang sekarang di Agustus ini karena kita melaksanakan Loka di awal, Bapak Ibu belum melaksanakan PMO, nanti mungkin para FSP bisa membantu untuk mengingatkan kembali kepada kepala sekolah apa yang harus dilakukan di dalam kegiatan PMO. Ya, dan selanjutnya untuk Lokakarya kita akan rutin setiap bulan Lokakarya. Bulan ini ada Lokakarya, bulan besok juga ada Lokakarya. Kemudian pada bulan ketiga ada kunjungan lapangan dan refleksi Lokakarya. Nah, untuk refleksi Lokakarya akan dilaksanakan secara daring, ya. Kemudian juga untuk Lokakarya yang PBD di bulan November itu akan daring. Nah, Bapak Ibu, ini sudah masuk tahun ketiga dan Bapak Ibu sudah punya adik baru, angkatan ketiga, ya. Angkatan ketiga yang sekarang akan mulai memasuki pendampingan, ya. Nah, apapun itu, Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan kita selama 2 tahun dan sekarang kita masuk tahun ketiga, tentunya nanti di akhir akan kita evaluasi ya, kita akan lihat gitu ya. Jadi ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu mungkin di dalam setiap tayangan kebijakan mengenai PSP ada 4 hal yang ingin dilihat dari sekolah penggerak sebagai capaian akhirnya. Yang pertama adalah dari literasi dan numerasi. Ya, yang kedua adalah dilihat dari iklim lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Yang ketiga, bagaimana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya, di kurikulum Merdeka dikenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain, gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diawali dengan asesmen itu harapannya supaya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah kebiasaan refleksi dan melakukan pengimbasan. Ya. Jadi untuk yang bagian keempat, Bapak Ibu juga kan sudah melaksanakan khususnya buat kepala sekolah sudah melakukan perencanaan program berbasis data, gitu ya. Jadi dilihat daerah mutu, kemudian juga dilihat apa rekomendasi kegiatan dari Bapak Ibu yang akan ke depan. Dan selanjutnya juga refleksi ini harapannya menjadi sesuatu hal yang rutin dilakukan oleh guru yang dimaksudkan untuk perbaikan di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengimbasan. Bapak Ibu ini kan yang sudah paling senior ya di antara sekolah penggerak. Kemudian selain sekolah penggerak yang lain, kita juga memiliki teman-teman yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Kasihan yang mandiri kan benar-benar mandiri ya Bapak Ibu. Nah, disinilah peran Bapak Ibu. Harapannya sekolah penggerak baik itu kepala sekolahnya maupun guru-gurunya dapat berbagi praktik baik khususnya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka kepada teman-teman kita di sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Ya, karena mereka tidak dapat pendampingan secara langsung, mereka hanya belajar mandiri dari PMM, seperti itu dari webinar-webinar. Nah, salah satu yang disiapkan itu adalah narasumber. Siapa yang menjadi narasumber? Ya, Bapak Ibu di sini menjadi narasumber, ya, baik kepala sekolah maupun juga
guru komite pembelajaran. Nah, harapannya juga kemarin dengan sudah ada di angkatan 3, kemudian kita juga menganjurkan di Dinas Pendidikan juga harapannya bisa ada in-house training yang khusus untuk pengawas-pengawas. Itu bisa nanti mengambil dari fasilitator sekolah penggerak yang pengawas atau teman-teman pengawas yang kemarin baru saja mengikuti pelatihan komite pembelajaran untuk dapat mengimbaskan materi-materi khususnya terkait dengan kurikulum merdeka kepada pengawas-pengawas yang lain. Karena kan tentunya lebih banyak sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri dibandingkan sekolah penggerak, gitu ya. Dan harapannya pengawas sekolah bisa menjadi memang pendamping, gitu ya, pembina bagi sekolah-sekolah dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi itu Bapak Ibu jadi titip ya Bapak Ibu, harapannya nanti di tahun ketiga deltanya harus positif, gitu ya. Jadi sedikit apapun itu yang namanya perubahan harusnya ke arah positif ya, nggak negatif. Jadi jangan sampai nanti kita sudah melakukan investasi, pemerintah sudah melakukan investasi kepada sekolah penggerak, gitu ya, melalui pembinaan di FSP, berbagai macam kegiatan lokakarya, bantuan-bantuan juga diberikan dari Boskin atau juga beberapa yang memperoleh dari Google Chrome dan sebagainya. Kalau orang investasi harapannya kan bukan hanya kembali modal ya. Nah, biasanya kalau investasi itu kalau cuma kembali modal maka capek-capek gitu ya. Kalau misalnya investasi maunya dapat laba gitu ya. Nah, labanya apa? Ya itu nanti kita ingin ada delta positif dari 4 hal yang tadi ya Bapak Ibu. Harapannya nanti yang paling akan terlihat itu di literasi, numerasi dan juga karakter dan iklim ya, keamanan dan lain-lain gitu ya, nanti akan dilihat. Jadi sangat-sangat berharap mudah-mudahan nanti ini khususnya juga di sini di Kabupaten Garut kita ingin melihat bahwa sekolah-sekolah penggeraknya memang sudah benar-benar bertransformasi gitu ya menjadi sekolah penggerak. Kemarin sempat disampaikan oleh Pak Direktur KSPSK bahwa seharusnya sebenarnya bukan kepala sekolah penggerak, harusnya calon kepala sekolah penggerak gitu ya. Maksudnya dalam 3 tahun ini Bapak Ibu itu sedang digembleng. Harapannya setelah 3 tahun selesai benar-benar nih muncul kepala sekolah penggerak yang dapat menggerakkan bukan hanya sekolahnya tapi juga sekolah-sekolah lain gitu ya. Dan salah satunya nanti akan dilihat benar nggak sih dari investasi yang sudah dilaksanakan investasi yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek dan juga mungkin saya yakin banyak juga investasi yang sudah diberikan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan kepada Bapak Ibu ya. Jadi titip pesannya itu saja Bapak Ibu, kita lihat kembali proses transformasi di sekolah kita dan harapannya nanti di akhir tahun ketiga tadi ada data positif untuk keempat hal tersebut. Itu saja mungkin dari saya dan kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan khususnya di program sekolah penggerak. Mudah-mudahan ke depan kerjasama ini tetap terus berlangsung gitu ya. Kita masih punya banyak PR gitu ya di angkatan 2, sekarang angkatan 3 juga baru mulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.